Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, senang sekali kembali kami boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam tayangan live streaming malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua disertai Tuhan. Setelah sepanjang hari kita boleh beraktivitas, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Mari malam hari ini kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua dimanapun kau berada saat ini. Ketika engkau menyaksikan tayangan live streaming ini, engkau mendengarkan tayangan live streaming ini, mari sama-sama angkat suaramu, mari sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Terlebih dahulu mari satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami percaya setiap kami yang menyaksikan tayangan live streaming ini dimanapun kami berada, kuasa, lawatan, jamahan Tuhan juga Tuhan kerjakan di sana. Terima kasih untuk sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami dalam aktivitas kami, keluarga kami, apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami. Terima kasih Engkau telah sungguh-sungguh baik bagi kami, juga keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan malam hari ini kami mau angkat sembah kami mau angkat suara kami. Semuanya yang terbaik kami mau berikan untuk Engkau. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
karena tiada tempat lain yang lebih indah selain kami ada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari ada di tempat lain. Sungguh-sungguh ini kerinduan kami, untuk kami terus tinggal dekat dengan Engkau, Allah kami. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Bawa kami dekat kepadamu, Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, sebab Engkaulah tempat terindah dalam hidup kami. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Kau sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Sekali lagi mari sembah pribadi yang indah, pribadi yang tidak tergantikan oleh apapun. Kau sempurna Tuhan, Kau baik, Kau
Kau luar biasa, kasih-Mu, cinta-Mu, Tuhan. Ku bersorak sekarang amor sekarang amor. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami naikkan sembah, kami bawa korban puji, sebab Engkau baik, sebab Engkau yang layak, terima segala hormat. Daralamu, daralamu, sikaralamu, daralamu yasi. Kurala barala 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 barala. Yaralamu barala 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 barala. Roh Kudus, Holy Spirit, ini waktumu, ini waktumu Roh Kudus. Syama lawat setiap kami, dimanapun kami yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau Jehovah Syama yang sanggup, Engkau Allah Maha Hadir. Roh Kudus Tuhan, lawan kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia. Holy Spirit. Mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Sembahku dengan hatimu, sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi sembah, ya Yesus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Katakan bagimu Yesus, bagimu Yesus. Sungguh Kaulah yang layak dipuji. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang terlalu mulia yang tidak akan pernah bisa kami bandingkan dengan apapun juga Tuhan. Engkau terlalu kudus Tuhan. Engkau sangat kudus dan Engkau sangat mulia Yesus. Dan sudah layak dan sepantasnya kami di sini Bapa untuk menyembah-Mu Yesus. Meninggikan nama-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan dengan lebih sungguh lagi Bapa untuk kami menyembah-Mu Yesus. Untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami tahu Tuhan jalan pikiran-Mu Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan. Terimalah sembah kami Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan,
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, sekali lagi katakan kemuliaan-Mu, Tuhan mengatasi Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami sangat-sangat bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh berkumpul bersama, walaupun secara virtual. Tuhan, kami mengangkat pujian bagi nama-Mu yang tinggi, karena Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup, dan hanya kepadamu saja segala pujian dan hormat ya Tuhan. Dan sekarang saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda bukan hamba-Mu. Biar Engkau sendiri menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami siap untuk belajar, kami siap untuk taat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saudara-saudara, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Sebelum saya memulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Untuk saudara-saudari dan Bapak Ibu yang biasanya jemaat di GB Bethlehem pasti sudah kenal saya. Karena saya juga sering pelayanan ya di mimbar bersama teman-teman tadi. Bersama tim teman-teman tadi, singer. Dan juga buat Bapak Ibu juga pasti sering melihat saya di ruang guru sekolah minggu ya. Karena saya juga salah satu guru sekolah minggu yang ada di gereja GB Bethlehem. Tapi untuk kali ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan dan juga oleh gembala kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Nah, walaupun sebenarnya saya ini bukan lulusan teologi dan juga keluarga saya dan orang tua saya bukan pendeta, tapi saya mempelajari firman sejak saya bertobat. Sebenarnya sejak saya kecil sih. Dari kecil saya sudah sekolah minggu, saya sudah belajar tentang firman. Tapi baru tahun 2014 saya benar-benar berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya pelajari setiap hari, belum lagi perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan mengajarkan banyak sekali hal. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bukan dari apa yang saya pahami dengan hikmat saya sebagai manusia. Karena hikmat saya sebagai manusia benar-benar sangat terbatas sekali ya. Tapi saya mau menyampaikan menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya dan apa yang juga sudah saya alami sendiri dalam kehidupan saya. Begitu. Mari kita langsung buka aja di Matius pasal yang ke-8. Jadi untuk malam hari ini saya ingin membahas tentang iman. Saya tahu semuanya yang ada di rumah yang menyaksikan live ibadah online ini pasti sehat, pasti kuat, pasti sudah dilindungi Tuhan, tidak ada sakit penyakit apapun. Saya percaya sekali. Tapi sekarang pertanyaannya adalah
bagaimana dengan kabar iman Anda? Jadi kalau tubuh Anda sehat, kuat, tapi bagaimana dengan hati dan iman? Oke, kita sama-sama belajar. Mari kita baca di perikop Matius pasal 8, ayat 1 sampai yang keempat. Jadi ini saya akan membahas tentang yang judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Oke, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit, jadi ini ceritanya Tuhan Yesus baru saja selesai menyampaikan khotbah di atas bukit, yang tentang khotbah-khotbah banyak sekali ya, tentang hal-hal mengampuni, mengampuni, tentang hukum Taurat, hal memberi sedekah, hal berpuasa, seperti itu. Setelah itu akhirnya dia turun dari bukit berbondong-bondong. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi setelah dia mengajar, banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus ya. Karena waktu itu Tuhan Yesus cukup populer sekali. Kemudian ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia. Dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Oke, kita hold dulu sampai di situ ya, karena saya ingin membahas tentang penyakit kustanya ini dulu. Saya juga sendiri belum pernah melihat secara langsung penyakit kusta itu seperti apa. Tapi saya baca di Google tadi, penyakit kusta itu penyakit dimulai dari otot-otot, terus saraf-saraf gitu mulai melemah. Otot dan saraf mulai lemah, kemudian tendon-tendon itu malah makin mengeras. Keras banget sampai kaku, sampai tangannya tuh gak bisa lembut kayak begini kayak biasanya, tapi kaku sekali gitu. Kemudian saking kakunya bisa lepas ya, jadi tangannya lepas, jari-jarinya lepas, ini pergelangan tangan juga lepas, kaki juga. Kemudian itu bertahap ya, jadi gak langsung sakit kusta, kemudian besoknya langsung gitu, besoknya langsung meninggal, tidak. Itu bertahap berpuluh-puluh tahun. Jadi tahapannya sangat lama sekali. Dari tahap yang ini, kemudian tahap itu, bla bla bla. Karena banyak sekali saya juga nggak hafal dan saya juga bukan dokter. Waktu saya membaca tentang kenyataan bahwa penyakit kusta itu mengerikan juga ya. Karena perlahan tapi pasti akan meninggal. Dan pada saat itu tidak ada obat untuk orang yang sakit kusta. Dan semua orang yang sakit kusta pasti akan dikucilkan. Sudah pasti, karena menular. Biar sekaya apapun orang itu, kalau dia sudah sakit kusta, semua orang jijik sama dia. Langsung gak akan mau dekat-dekat. Bahkan ada satu tempat yang menjadi tempat untuk dia terkucilkan. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di Perjanjian Lama, bahkan ada raja juga yang kena sakit kusta sampai akhirnya dia dikucilkan. Nah itu raja loh ya. Saya tidak tahu di sini apakah dia raja, apakah orang kaya, apakah orang miskin, tapi dia penyakit kusta. Tentu saja dia dijauhi oleh semua orang, bahkan keluarganya sendiri. Orang yang sangat dekat dengan dia, orang yang sangat dia andalkan dalam kehidupannya, meninggalkan dia. Karena dia sakit kusta, karena dia menjijikkan. Gitu. Saya hubungkan penyakit kusta ini juga dengan penyakit dosa. Karena dosa itu walaupun awalnya dilakukan sangat enak sekali. Tapi lama-kelamaan, beberapa tahun, beberapa belas tahun, beberapa puluh tahun mematikan. Perlahan tapi pasti akan mematikan. Dan pelan-pelan itu menggerogoti, mulai dari hati ya. Hati menjadi semakin keras. Ditegur, gak bisa. Dikritik, gak bisa. Cuek sama yang lainnya, hati semakin keras. Tapi semangat hidup semakin loyo. Gak ada semangat hidup. Bekerja ini, bekerja itu, tapi gak ada semangatnya sama sekali. Bingung tujuan hidupku ini sebenarnya apa. Jadi kehilangan pandangan hidup, kehilangan semangat, kehilangan segala sesuatunya. Bahkan kalau kita melakukan dosa yang benar-benar parah, yang sampai orang lain melihat dan menghujat kita, kita pasti akan bisa kehilangan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Benar kan? Jadi sebenarnya penyakit kusta ini sama seperti penyakit dosa. Ya. Kemudian saya mau membaca lagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua saya akan baca perlahan-lahan. Maka
datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi tadi ini ya, ayat yang pertama Yesus turun dari bukit berbondong-bondong dengan banyak orang. Bisa bayangkan waktu orang banyak itu melihat orang kusta datang ke arah mereka. Pasti sangat takut sekali, pasti langsung jijik gitu kan. Datang orang kusta ini. Jadi sebenarnya orang kusta ini tidak boleh mendekati ya. Itu di peraturannya mereka itu zaman dulu terlarang. Tapi dia berani datang kepada Tuhan dan berkata, sebelum berkata, ini yang sangat penting sekali. Lalu sujud menyembah dia. Orang kusta ini, dia sangat sadar sekali dia sudah kehilangan pengharapannya. Dia sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, apa yang harus dilakukan. Uang juga sudah habis, keluarga udah meninggalkan. Benar-benar hopeless. Sama sekali tidak ada harapan. Lebih baik mati, lebih baik bunuh diri. Benar tidak? Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga merasakan hal yang sama. Seperti tidak ada harapan sama sekali. Minta tolong sini, situ, tidak ada yang bisa tolong. Bahkan pasangan sendiri pun tidak tolong. Bahkan meninggalkan. Usaha semakin kacau. Apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini. Seperti rasanya hopeless banget. Tapi apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari lakukan pada saat merasakan hal itu, pada saat di dalam hati ini rasanya hopeless dan ingin bunuh diri, apa yang Anda lakukan? Kita belajar dari orang yang sakit kusta ini. Dia berkata, Tuhan, sambil menyembah. Menyembah itu berarti dia pasti akan sujud. Benar-benar sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, dia panggil Tuhan. Tuhan, seandainya nih, saya cuma mengandai-ngandai pada saat membaca firman ini. Pada saat saat teduh, kemudian saya baca kata Tuhan. Kalau seandainya orang kusta ini orang kaya raya, jauh lebih kaya daripada Tuhan Yesus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia bukan orang yang kaya raya. Pada saat itu Tuhan Yesus pas-pasan ya kan. Tapi orang ini misalnya, orang kusta ini sangat kaya. Atau dia adalah seorang pejabat. Orang yang sangat tinggi pangkatnya pada saat itu. Tapi karena sakit kusta akhirnya dia disingkirkan. Tapi dia mau merendahkan hatinya. Menyembah, bersujud, merendahkan hatinya, memanggil Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, ada kata mau. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lek gak mau. Nah, ini perkataan yang kadang-kadang kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita ngomong seperti ini. Tapi hati kita tidak sama seperti yang mulut kita katakan. Kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan pulihkan keluargaku. Padahal dalam hati ngotot. Dalam hati sampai mulut beda. Mulut bilang kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan gak mau, ya gak apa-apa. Aku akan tetap mengasihi Tuhan. Tapi hati tidak. Terkadang hati kita ini bisa sedikit licik. Kita berkata mau, jika Tuhan mau. Tapi hati kita, Tuhan pokoknya harus mau. Pokoknya harus dengerin perkataan saya. Tuhan harus mau untuk memulihkan. Gitu ya, biasanya kita rodok ngotot ya. Tapi orang ini tidak. Orang yang sakit kusta ini tidak. Dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan dia bilang mentahirkan. Dia tidak bilang menyembuhkan. Tuhan mau enggak sembuhkan aku? Tidak. Dia ngomongnya mentahirkan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, you can make me clean. Clean itu berarti bersih. Tuhan bisa bersihkan aku. Dia tidak bilang menyembuhkan. Pada saat kita juga mengalami hampir seperti yang dialami oleh orang ini, mungkin sebaiknya kita mengatakan, kalau Tuhan mau, Tuhan bersihkan. Karena apa? Kita ini orang berdosa. Apapun yang kita perbuat dalam dunia ini, walaupun kita sudah pelayanan banget, mengabarkan firman seperti yang sedang saya lakukan ini, tapi kita tetap manusia dan kita tetap jatuh ke dalam dosa. Entah itu dari perkataan kita yang keceplosan ngomong yang tidak menjadi berkat, pikiran kita yang kotor, atau perbuatan kita yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita tidak sadar. Tapi kita orang berdosa dan seharusnya saat kita berdoa sama Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan itu, yang pertama yang kita katakan bukan tentang Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuduskan aku. Karena orang yang tidak kudus, tidak bisa mendapatkan berkat Tuhan. Itu berkat kalau misalnya orang fasik mendapatkan berkat, saya tidak tahu itu berkat dari mana. Yang saya tahu hanya orang benar yang berhak untuk mendapatkan berkat Tuhan, bukan orang fasik.
Sebelum kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan dari Tuhan, berkat itu tidak bisa turun atas kita. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus tidak akan bisa pulih. Adanya halusinasi. Halusinasi merasa dekat sama Tuhan, padahal tidak. Tidak bisa dong hal yang kudus disatukan dengan hal yang tidak kudus. Benar tidak? Coba kita belajar dari ini ya. Jadi kita sama-sama, saudara dan saya saat berdoa, kita harus benar-benar memikirkan apa yang harus kita katakan terlebih dahulu. Lebih baik kita mengatakan, meminta kepada Tuhan hal-hal yang Tuhan inginkan, bukan kita inginkan. Kalau kita meminta apa saja yang kita inginkan, berarti kita egois gitu. Oke. Dan ayat yang ketiga, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Kita melihat betapa, kalau membaca ayat ketiga ini luar biasa sekali kasih Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, orang yang menjijikkan itu tadi. Dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Di sini juga kalau misalnya kita baca ayatnya dan merenungkan. Bukan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi cuman kayak, ya tahirlah atau diam. Tahirlah. Atau cuma dalam hati. Cuma gini doang tapi dalam hati tahirlah. Bisa. Atau Tuhan cuma gitu tuh juga bisa. Kita bisa sering baca juga ya tentang mujizat-mujizat yang Tuhan adakan di waktu Tuhan masih ada di bumi. Kadang-kadang dia tidak harus datang ke tempat itu untuk langsung menjamah dan lain sebagainya. Tuhan bisa langsung memerintahkan supaya memberikan pemulihan. Tapi tidak dengan orang ini. Dia tidak langsung berkata dulu, tetapi yang pertama kali dia lakukan adalah dia mengulurkan tangannya dan dia menjamah orang itu. Orang yang seharusnya tidak dijamah oleh dia. Karena kalau dia menjamah orang itu, dia akan menjadi sakit kusta juga. Tapi dari firman ini kita sangat sadar. Anda dan saya sangat sadar bahwa betapa besar kasih Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan kejijikan dan segala dosa yang kita lakukan. Penyakit kusta atau dosa itu yang ada dalam diri Anda dan saya, Tuhan tidak peduli sama sekali. Tuhan sayang sama semua orang. Biar orang sangat fasik sekalipun yang kita benci, misalnya kita mendengarkan berita nih. Kita dengar berita dan orang itu sangat jahat. Ya, pembunuh lah, sudah gitu diperkosa lah. Kita langsung jijikkan kayak gitu. Tapi Tuhan sama sekali tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Tuhan tetap sayang dan dia rela untuk menjamah setiap orang yang penuh dengan kusta atau dosa untuk membersihkan dia dari dosa itu. Karena Tuhan adalah kasih. Dan orang itu datang kepada Tuhan, merendahkan dirinya. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan untuk menyembuhkan dia. Kita bisa belajar dari kasih Tuhan, dari bacaan ini. Dan setelah Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Dan kita lihat mujizat Tuhan seketika itu juga. Jadi gak tunggu 1, 2, 3, cering. Enggak. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga saudara dan saya dikuduskan dari segala dosa. Benar kan? Lalu ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus kan selalu diikuti oleh banyak sekali orang. Karena orang-orang sangat kagum dan sangat terkejut dengan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dan juga dengan pengajaran Tuhan yang penuh otoritas. Jadi banyak yang ngikuti dia. Sedangkan Tuhan itu tidak mau popularitas pada saat itu. Tuhan Yesus tidak menginginkan popularitas. Semakin dia populer, semakin si ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi iri hati sama Tuhan Yesus. Dan karena keiri hatian mereka, nanti waktunya Tuhan disalibkan jadi maju dong. Tuhan takut dan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau semuanya sesuai dengan waktunya Allah Bapa. Jadi dia tidak mau popularitas itu membuat waktunya Tuhan bergeser, waktunya Allah Bapa bergeser. Jadi dia perintahkan kepada orang kusta itu untuk tidak memberitahukan tentang hal ini. Tapi kalau untuk kita sekarang ya, untuk Anda dan saya saat ini, jika kita mengalami mujizat Tuhan, kita memang harus menjadi
saksi. Kita harus memberikan kesaksian kepada banyak orang, terutama buat mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Supaya bukan cuma kita saja yang mengalami mujizat Tuhan, bukan hanya kita yang mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu, tapi orang-orang lain juga. Tapi yang Tuhan inginkan nomor satu banget, sebenarnya bukan hanya kesaksian saja. Coba nih, tadi di ayat yang keempat. Pergilah, kata Tuhan Yesus. Perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tuhan ingin agar Anda dan saya saat kita mengalami mujizat dan kehebatan Tuhan, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kita bersyukur nih, kita bersyukur sama Tuhan. Dan kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa hidup kita benar-benar sudah diubahkan. Hati kita diubahkan, keluarga kita diubahkan, pekerjaan kita sudah juga dipulihkan sama Tuhan. Kemudian kita berikan persembahan. Persembahan yang hidup, yang berkenan bagi, bukan bagi Anda dan saya, bagi imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Sudahkah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus yang adalah imam kita? Saat kita menerima mujizat itu, tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Kita membahas tentang iman. Jadi ini kita sudah sama-sama belajar tentang iman seorang penyakit kusta. Dari Matius pasal 8 tadi, ayat yang ke-1 sampai ke-4. Imannya yang begitu kuat, dari kalimatnya yang Tuhan, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Jadi dia sudah mempersiapkan hatinya seandainya Tuhan Yesus menjawab tidak. Dia sudah siap dengan hatinya. Dia sudah mempersiapkan hatinya untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi dia punya harapan. Dia masih punya harapan kalau Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Dia tahu, maka dari itu Tuhan Yesus berbelas kasihan. Berbelas kasihan karena Tuhan Yesus bisa melihat hatinya yang ada harapan, yang masih ada harapan yang sebenarnya hopeless ya. Sebenarnya hopeless karena tidak bisa sembuh dan tidak ada yang bisa menolong dia. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat sampai ke lubuk hatinya kalau orang ini masih punya harapan dan harapannya ada kepada Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu Tuhan langsung memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang penyakit kusta ini. Kita akan berpindah ke Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 28 ayat yang ke-23. Lalu setelah yang tadi ya, setelah mujizat tadi dan ada mujizat-mujizat lainnya, ini sekarang waktunya Tuhan Yesus menyendiri. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, ke-12 murid Tuhan Yesus akhirnya mengikuti Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu. Ayat yang ke-24. Ini sangat mengejutkan. Sekonyong-konyong itu kalau dalam bahasa Inggris di sini without warning. Jadi nggak ada aba-aba, nggak ada angin. Biasanya kalau mau hujan mendung dulu ya, awannya tiba-tiba gelap. Aduh, mau hujan nih. Tapi ini enggak. Sekonyong-konyong itu berarti saya rasa pada saat itu langitnya itu cerah. Dan anginnya biasa aja, makanya mereka akhirnya naik perahu karena mau menyeberang. Kalau misalnya udah gelap banget, mereka pasti tidak berani, ya kan? Tapi waktu itu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Ditimbus ini saya juga gak ngerti awalnya artinya apa. Akhirnya saya google deh. Ditimbus itu rupanya artinya kayak seperti ditimbun. Jadi seperti air itu masuk ke dalam perahu mereka. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ini saya sampai baca beberapa kali sebenarnya. Waktu awal pertama kali saya membaca Alkitab, saya bingung. Ini perahu itu ditimbus gelombang. Jadi anggap kayak gelombang dan kapal itu sudah sebentar lagi tenggelam atau balik gitu ya. Karena saking kencangnya badai itu, tapi Tuhan Yesus tidur. Dengan santainya Tuhan Yesus ngorok misalnya. Saya suka berimajinasi soalnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus tidur aja gitu dengan santainya. Padahal barusan masuk dan ada badai. Jadi kayak misalnya bayangkan aja nih kalau zaman sekarang naik pesawat ya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mengalami turbulence kalau pas di pesawat?
tiba-tiba goncang yang mengerikan dan kita berpikir, aduh ini kayaknya udah gak bisa nih. Aduh gak bisa nih. Langsung cuma bisa baca doa. Tuhan, jika ini saatnya aku siap misalnya kayak gitu. Atau jika ini saatnya aku sebenarnya belum siap tapi siapkan aku misalnya. Tiba-tiba turbulence, goyang dan kita gak bisa ngapain cuma bisa berdoa gitu. Bisa gak kita tidur dengan santainya sambil goyang-goyang pesawatnya? Tentu tidak bisa kan, pasti kita khawatir. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mempunyai damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa. Dia percaya apapun yang terjadi dalam dunia, semuanya dalam kontrolnya Allah Bapa. Walaupun pada saat itu Tuhan Yesus adalah manusia. Tentu Tuhan Yesus punya perasaan seperti yang dirasakan oleh manusia. Dia bisa sedih, dia bisa takut, dia bisa khawatir, bisa semuanya. Tapi Tuhan Yesus tidak khawatir. Tuhan Yesus tidur aja dengan santai. Bagaimana dengan Anda dan saya? Pada saat kita mengalami badai hidup, apalagi dengan zaman seperti ini badai hidup yang cukup kencang. Apakah Anda dan saya bisa tidur nyenyak setiap malam? Oke, itu pertanyaan. Silakan dijawab dalam hati. Ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Panik ini murid-muridnya. Berkatanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Padahal sebenarnya belum binasa. Mereka belum binasa. Baru aja ada badai. Mereka sudah berpikir mereka binasa. Ini kata-kata seperti ini seperti hopeless. Ya sama seperti yang tadi yang dirasakan oleh orang penyakit kusta. Hanya bedanya saja. Orang ini murid-murid Tuhan Yesus berkata kita binasa. Sedangkan orang yang sakit kusta tidak berkata kalau dia sudah binasa. Dia nggak bilang, Tuhan, aku sebentar lagi mati. Jika Tuhan mau sembuhkan aku, karena aku sebentar lagi mati. Kalau mati ya sudah. Enggak, dia tidak seperti itu, orang penyakit kusta. Orang yang punya pengharapan, orang yang punya iman tidak akan pernah berpikir negatif. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berpikir negatif. Mereka berpikir kalau mereka sudah binasa. Dan mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan pada saat itu bangun. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kata Tuhan Yesus. Nah ini nih juga saya mau, saya sebenarnya pas baca juga, kenapa Tuhan Yesus tidak menghardik angin dan badai itu terlebih dahulu, tapi Yesus malah ngomong sama murid-muridnya dulu. Jadi di ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kenapa tidak sebaliknya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut kamu orang yang percaya? Kenapa? Karena sebenarnya ini fakta. Ya, ini sebuah fakta, tapi fakta tragis dan menyedihkan. Angin dan badai itu lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Sekali lagi, angin dan badai lebih taat kepada Tuhan daripada Anda dan saya. Kalau angin itu dihardik sekali diam. Dia diam. Tenang, ya kan? Di sini dikatakan kan? Maka waktu Tuhan Yesus menghardik angin itu, maka danau itu langsung teduh sekali. Bagaimana dengan murid-muridnya Tuhan Yesus? Bagaimana dengan Anda dan saya yang juga murid-murid Tuhan Yesus? Dihardik sekali, tetap bebal. Dihardik 2 kali, tetap bebal. 3 kali, tetap bebal. Sampai kapan? Manusia itu hatinya lebih keras. Manusia itu pakai ini. Saya juga sering pakai ini. Sedangkan ikut Tuhan tidak bisa pakai ini. Pakai ini, iman. Bukan hati, bukan perasaan, bukan feeling. Kalau feeling itu salah. Karena feeling manusia bisa salah. Iman tidak pernah salah. Karena iman berasal dari Allah. Tidak bisa kita muncul-munculkan sendiri imannya. Allah yang menaruh iman itu dalam hati kita. Dan kita yang mempertahankan iman itu. Begitu. Ayat yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini juga pertanyaan yang aneh sebenarnya menurut saya. Aneh enggak? Murid-murid Tuhan Yesus sudah ikut Tuhan Yesus berapa lama tuh? Sudah lama banget.
sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mendengar dengan telinga mereka sendiri. Bahkan mereka sudah bisa memegang Tuhan Yesus. Mereka merasakan mujizat yang Tuhan adakan. Tapi mereka masih bertanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa dia? Kok bisa taat ya? Danau dan angin. Padahal sehari-hari bersama Tuhan, mereka tahu tentang mujizat-mujizat Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tapi mereka masih bebal. Sama seperti yang Nabi Yesaya pernah katakan sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka melihat, tapi gak memperhatikan. Mereka pasang telinga, tapi gak dengar. Mereka melihat dengan mata, saya melihat Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, teman saya, ada pemulihan, ada kebangkitan rohani dalam kehidupan orang itu. Saya melihat, tetapi saya tidak memperhatikan dengan baik. Cuma lihat, oke, lihat. Saya pasang telinga, saya dengar firman Tuhan setiap hari. Saya baca firman setiap hari. Tapi saya tidak benar-benar mendengarkan. Itu beda, itu apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan itu benar, benar adanya. Dan bahkan sampai sekarang banyak sekali anak Tuhan yang seperti itu. Mereka melihat, mereka merasakan, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka masih bertanya-tanya dalam pikiran, Tuhan Yesus siapa sih? Tuhan Yesus tuh kok begini sih? Kok begitu sih? Ada pertanyaan-pertanyaan yang maaf sebenarnya pertanyaan bodoh sih sebenarnya diucapkan. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, Anda dan saya dan banyak lagi orang anak-anak Tuhan jika menanyakan hal itu pertanyaan yang sangat bodoh. Maaf. Karena kita sudah merasakan sendiri, beda dengan orang yang tidak pernah jalan sama Tuhan. Nah, di sini saya mau memberikan perbandingan antara orang yang penyakit kusta dan murid-murid Tuhan Yesus. Sebenarnya saya nggak suka membandingkan ya, karena saya sendiri juga nggak suka dibanding-bandingkan gitu. Tapi Tuhan Yesus ini memberikan perbandingan untuk supaya saya belajar. Saya belajar supaya saya tidak seperti murid ke-12 murid Tuhan Yesus, malah lebih seperti orang yang sakit kusta. Yang kita tahu, orang yang sakit kusta itu bukan pengikut Tuhan Yesus. Dia tidak ikut Tuhan Yesus selama beberapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Beda dengan murid-murid Tuhan Yesus. Udah dari awal Tuhan Yesus pelayanan mereka sudah ngikut. Jadi mereka sudah melihat, sudah merasakan kehebatan Tuhan. Dahsyatnya Tuhan mereka sudah tahu. Tapi imannya bisa beda ya. Sadar enggak saudara dan saya? Saya sadar sekali. Saya harap saudara juga sadar bahwa ada perbedaan yang sangat jomplang antara orang yang baru kenal Tuhan Yesus. Ini baru tahu sih sebenarnya, bukan kenal ya. Baru tahu karena dia mungkin mendengarkan. Mungkin dia dengar ada bapak-bapak sedang cerita sambil ngopi dari kejauhan. Karena kan gak bisa deket-deket, harus jaraknya minimal 2 meter katanya. Dia dengar, itu loh ada Nabi namanya Tuhan Yesus, dia bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa mengusir roh jahat dan segala macam mujizat lainnya. Akhirnya dia tumbuh iman dari pendengaran. Jadi orang kusta ini tidak cuma pasang telinga, tapi tidak benar-benar mendengarkan. Dia benar-benar pasang telinga dan mendengarkan. Dia sangat mendengarkan, zelep masuk sini, langsung zelep masuk sini, langsung zelep masuk sini. Dan dia cari Tuhan Yesus. Cari. Saat kita menghadapi kesulitan, apakah kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, masukkan ke sini, dan langsung cari Tuhan Yesus. Minta pembuktian sama Tuhan. Tuhan, jika memang Tuhan Yesus hebat, ayo Tuhan, pulihkan aku kalau Tuhan mau. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi kita nggak bisa ngotot juga sama Tuhan. Karena Tuannya bukan kita. Tuannya adalah Tuhan Yesus. Kita hanyalah hamba, pengikut Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang harusnya manut. Bukan Tuhan Yesus yang manut sama kita. Jangan sampai kebalik ya. Gitu. Orang kusta ini barusan mendengarkan tentang Tuhan Yesus, tapi dia langsung punya iman yang kuat. Sedangkan murid Tuhan Yesus sudah lama bersama Tuhan Yesus, sudah melihat sendiri, tapi tidak pernah benar-benar memperhatikan dan tidak pernah benar-benar mendengarkan masuk ke sini dan masuk ke sini. Saat ada badai, takut. Dan itu bukan cuma satu kali. Kalau misalnya saudara baca
ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya, perikop-perikop selanjutnya, banyak sekali pertanyaan yang aneh yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Juga waktu mereka menghadapi badai yang lainnya, mereka juga panik. Padahal mereka dalam satu kapal itu bersama Tuhan Yesus. Jadi bukan Tuhan Yesus di kapal sendiri, mereka di kapal sendiri, ya agak ngeri sih kalau kayak gitu. Tapi mereka sama-sama Tuhan Yesus loh, yang adalah anak Allah, yang punya kuasa hebat, tapi panik. Aneh. Sama gak sih dengan Anda dan saya? Waktu ada masalah, dikejar hutang. Bukan hutang, cicilan. Cicilan mengejar. Pandemi, gak ada penghasilan. Di PHK misalnya. Atau usaha tutup gara-gara pilot. Atau ada masalah keluarga. Anak-anak gak bisa diomongin. Penyakit misalnya. Entah badai apapun itu yang Anda dan saya sekarang hadapi. Saat badai itu datang, kita harus sadar. Kalau kita ini sedang hidup bersama Tuhan Yesus. Kita berjalan itu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelah kita sedang gandengan tangan nih sama kita. Tuhan, apalagi Tuhan Yesus sekarang gak tidur loh. Saat ini Tuhan masih tidur, masih santai, damai sejahtera dalam Allah Bapa. Tapi sekarang Tuhan Yesus bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus tidak tidur sama sekali. Melek matanya 24 jam, berjam-jam, berhari-hari. Memperhatikan semua anak manusia. Tidak tidur, ingat itu baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Dan kenapa kita menganggap Tuhan Yesus tidur? Tuhan Yesus tidak mendengarkan kita, Tuhan Yesus tidak melihat kita. Padahal Tuhan Yesus sangat dekat dengan kita. Mengapa kita harus takut? Hai kamu yang kurang percaya. Kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Orang jalan sama Tuhan kok. Sering dengarkan firman, sering datang ke gereja atau ibadah online. Apalagi yang melayani Tuhan di gereja. Untuk apa dalam hati ini ada kekhawatiran? Di mana iman? Iman itu harus dibangkitkan. Bangkit, berdiri. Hajar. Jangan keadaan menghajar kita. Kita yang hajar keadaan. Loh, kita anak Tuhan kok. Kita anak Tuhan yang dikuasai oleh kuasa Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus, perkenanan Tuhan dalam diri kita. Ngapain takut? Kita di dalam kasih Tuhan. Kita ada dalam kasih Tuhan dan kasih Tuhan ada dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Ya, di dalam kasih tidak mungkin ada ketakutan. Kalau misalnya di dalam hati sini ada kasih, penuh dengan kasih Yesus, tidak mungkin ada satu celah untuk ketakutan. Walaupun sebenarnya kita manusia dan kita pasti punya rasa takut. Ya, saya tahu karena saya juga takut, saya manusia. Tapi saat rasa takut itu ada muncul, kita bisa tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dalam hati kita udah Tuhan kasih. Ingat itu baik-baik. Jadi jangan sampai iblis mengintimidasi sini dan sini. Takut, tidak. Kita harus selalu ingat firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan sama sekali dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Barang siapa masih khawatir, masih galau, masih bimbang, tidak ada kasih dalam hatinya. Dan kasih dalam hatinya mungkin tidak sempurna. Bukan mungkin, tapi memang benar. Firman Tuhan berkata begitu di 1 Yohanes. Orang yang masih takut-takutan, barang siapa yang masih takut, tidak sempurna dalam kasih. Berarti sebenarnya siapa saja yang takut tentang keadaan hidup sekarang ini, tidak benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Maaf. Karena orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti percaya sama Tuhan Yesus. Saat percaya sama Tuhan Yesus, serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Itu iman yang benar. Mau dipulihkan, tidak dipulihkan, seharapmu Tuhan. Aku pokoknya tetap jalan dengan imanku. Aku percaya Tuhan pulihkan. Aku akan tetap ikut Tuhan dengan setia. Apapun yang terjadi. Whatever happens. Questionera sera. Begitu. Iman yang sangat kuat seperti itu. Apalagi sekarang di masa pandemi ya. Jangan mengeluh. Duh kok begini. Duh kok begitu. Kita tidak bisa menghabiskan waktu kita hanya untuk mengeluh, dan mengeluh. Perkatakan berkat. Semua tergantung dari lidah dan bibir kita. Kalau kita memang merasa takut, kenapa tidak cari Tuhan saja? Kita manusia, ya memang kita akan merasa takut dan khawatir. Saya juga gitu. Sejak pandemi mulai saya juga bingung. Saya dari guru les, sejak pandemi mulai
50% murid saya hilang. Bingung saya, mana saya barusan menikah ya. Terus masih ada cicilan rumah yang cukup besar. Bingung, suami saya juga eventnya tiba-tiba hilang semua. Bingung iya, khawatir iya. Saat itu mulai muncul, cari Tuhan. Jangan duduk diam di pinggir sambil dengerin lagu galau, hujan rintik-rintik, merenung, urip kok ngene. Kenapa tidak menangis di kaki Tuhan? Itu lebih mending daripada cuma nangis di pinggir sendiri, menangis di pangkuan suami, menangis di pangkuan istri. Mereka tidak bisa menolong, mereka tidak bisa mengubah air mata menjadi sorak-sorai. Mereka tidak bisa mengubah yang hancur, dipulihkan menjadi yang hebat. Tidak bisa, manusia tidak bisa. Orang sakit kusta ini juga pasti dia sudah mencari pertolongan mana sana sini, tapi tidak bisa. Dia sudah kehilangan pengharapan, tapi dia punya pengharapan yaitu Tuhan Yesus. Untung saja dia mendengarkan dengan benar-benar, mendengarkan dengan memperhatikan tentang berita Tuhan Yesus itu. Jadi saya harap Anda dan saya juga, kita sama-sama belajar untuk benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar dengar, lewat sini, keluar sini. Tapi benar-benar memperhatikan firman Tuhan, supaya iman kita itu timbul, muncul, semakin kuat. Lucunya, saat saya menghadapi pandemi ini bersama suami saya nggak galau, ya galau sih sebenarnya. Ya nggak bisa dipungkiri, saya galau dan khawatir. Ada waktunya di mana saya menangis, bingung, harus minta tolong sama siapa. Saya nggak mungkin minta tolong sama orang tua, karena saya sudah menikah, sudah dewasa, masa saya minta sama orang tua. Kan nggak mungkin. Tapi saya punya satu pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya memang sudah membiasakan diri, bukan membiasakan diri sih sebenarnya. Saya punya sifat, ini pengalaman hidup saya ya. Jadi saya punya sifat yang aneh. Saya tidak bisa menceritakan masalah saya sama siapapun. Satu orang pun saya nggak bisa cerita. Jadi saya selalu mendem. Karena dulu, pernah saya dulu malah sebelum kenal Tuhan Yesus secara pribadi, saking saya mendemnya, saya pengen bunuh diri. Saking stres ya, karena saya mendem, tidak bisa cerita sama siapapun, perasaan saya bingung kayak gimana ceritanya, kecuali kalau keceplosan, tapi sangat jarang sekali saya keceplosan. Saking saya nggak bisa ngomong, saya mendem, akhirnya saya stres, tertekan, dan bunuh diri. Untungnya Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Maksudnya tidak mengizinkan saya meninggal ya, walaupun saya sudah bunuh diri, saya tetap hidup sampai sekarang, saya sehat sekali, saya sangat kuat di dalam Tuhan lagi. Dan sekarang, saya punya satu kunci, namanya Tuhan Yesus. Setiap saya merasa mulai galau, hati ini sudah mulai gelodak, bingung, segala macam, langsung tutup kamar, sudah. Tidak melakukan apapun, pekerjaan bisa nunggu nanti, suami bisa nunggu nanti, keluarga bisa nunggu nanti, aku cari Tuhan. Aku duduk di kaki Tuhan. Saya benar-benar waktu itu, kalau duduk di kaki Tuhan, saya tidak main-main, saya benar-benar fokus. HP saya taruh di kamar satunya. Saya hanya pakai laptop atau iPad untuk memuji Tuhan karena saya nggak bisa main gitar. Saya muji Tuhan sampai sebenarnya saya nggak bisa muji Tuhan. Kalau saya dalam kesesakan, semakin saya dalam kesesakan, semakin nggak bisa muji Tuhan. Saya hanya bisa nangis saja terus sampai berjam-jam, cuma nangis sampai mata bendol. Sudah mata saya sipit, tambah sipit jadinya. Nangis saja terus, cari Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, Anda dan saya. Makanya sampai detik ini saya kuat di dalam Tuhan karena saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mengandalkan siapapun dalam hidup ini. Saya mengharapkan sih sedikit misalnya kayak minta tolong apa gitu sama suami apa segala macam. Tapi kalau ada masalah saya tidak pernah mencari mereka terlebih dahulu. Selalu Tuhan Yesus nomor satu. Karena saya sudah tahu kuncinya. Sumber kekuatan saya adalah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Anda. Setiap Anda menghadapi badai itu, cari Tuhan, tapi dengan iman. Bukan dengan perasaan takut. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan ya, dimasukkan ke sini dan sini. Saudara, seperti saya juga masukkan sini, setiap hari saya masukkan terus, masukkan firman untuk supaya saya ingat, saya anak Tuhan, saya berjalan dengan Tuhan, saya di dalam kasih Tuhan di dalam saya, tidak ada ketakutan yang boleh ada di sini dan di sini. Saya akan perangi iblis, saya akan perangi keadaan. Tidak boleh kalah. Anak Tuhan sudah menang kan? Kita lebih daripada pemenang. Seperti itu. Cuma itu saja firman yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Sebenarnya firman ini menohok saya terlebih dahulu.
Setelah menohok saya juga mau menohok saudara. Supaya kita sama-sama bangkit. Pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak bisa terus mengasihani diri kita sendiri. Kita tidak bisa terus minta tolong kepada orang lain. Tidak bisa minta tolong kepada saudara dan keluarga. Pandang Tuhan. Cari Tuhan. Seperti orang kusta itu mencari Tuhan. Dengan sepenuh hati. Tapi dengan juga kerendahan hati. Bukan kesombongan. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita datang kepada Tuhan. Membawa kesombongan di sini dan di sini. Jangan sampai kita berdoa seperti ini. Tuhan, aku tahu Engkau akan pulihkan aku. Aku akan mendapat berkat yang melimpah. Aku akan tetap menjadi kaya. Amin. Tidak. Kita harus bisa mengubah mindset kita. Bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau, seperti yang dikatakan oleh orang yang penyakit kusta tadi. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan Yesus mau, Tuhan boleh sucikan, kuduskan saya. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa memulihkan keluarga saya. Tapi kalau Tuhan tidak mau, it's okay. Aku akan tetap sayang sama Tuhan. Itu doa yang bikin Tuhan kelepek-kelepek. Itu iman yang sebenarnya seperti lemah, tapi kuat banget. Kenapa bisa kuat banget? Itu iman yang dibungkus dengan kasih. Kasih yang sempurna. Apapun keadaannya, I love you still God. Aku tetap sayang sama Tuhan apapun yang terjadi. Kasih kan? Kasih dalam segala keadaan, unconditional love. Dalam segala keadaan tetap mengasihi seperti suami mengasihi istri, istri mengasihi suami dalam keadaan senang dan susah. Ya kan? Begitu juga kita dengan Tuhan Yesus. Jadi pas saat kita berdoa hati-hati. Jangan sampai kita membawa doa kita demi keegoisan kita sendiri, demi kepentingan kita sendiri. Berdoalah sesuai dengan iman yang tepat. Apalagi di pandemi seperti ini. Saya percaya iman Anda dan saya akan semakin Tuhan Yesus kuatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman itu benar-benar melekat dalam pikiran dan hati kami. Biarlah kami terus memakai semua perlengkapan senjata Allah. Kami mengambilnya dan kami memakainya setiap hari. Agar kami dapat berperang melawan keadaan. Berperang melawan penguasa dan penghulu-penghulu di udara yang berusaha untuk menjatuhkan kami sebagai anak Tuhan. Kami percaya Engkau berada di samping kami. Berjalan bersama dengan kami. Dan tidak akan mengizinkan kami untuk jatuh dan menjadi umat yang lemah dan kalah, tetapi kami adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Kami percaya iman kami dalam tangan Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus, tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya, amin.